di balik mimbar gereja, karena yang di atas mimbar biasanya apa dong? Settingan. Settingan. Nah, hari ini aku sih khususnya pribadi ketemu dengan Ade Rohani yang Di Rohani? Ade Rohani lah. Di rock itu selalu ada namanya Ade Rohani. Yang mungkin ya aku kenalnya dia nggak tahu dia sebagai penyanyi rohani ya. Nah, nggak tahu aku sebagai penyanyi. Tiba-tiba datang suatu gereja, suatu ibadah, kucuk. Kenalin ini Barni. Namanya Regina Pangkerego. Nggak kenal gue bilang. Parah ya. Nggak harus kenal kok. Nggak harus kenal. Terus orang itu penyanyi rohani terkenal gitu dia. Nah, tanpa basa-basi lagi kita Siapa dia? sambut Regina Pangkerego. Hai. Di situ nggak? Ah, jadi ini namanya sudah disebutkan oleh Dev, Antres, ada beberapa lah gitu dia. Gi, senang banget Gi bisa ketemu lagi Gi. Thank you. Setelah sekian lama. Iya. Nggak pernah basa-basi. Makasih loh. Makasih loh. Biasanya saya ngeliat di layar kaca, Aduh. ya kan sama iklan handphone tuh apa? Ringtone. Ring NSP. 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 Sekarang dia Sekarang sudah di bangkit. depan nih. Gi, lagi sibuk apa nih Gi sekarang Gi? Sibuk ya? Nggak sibuk banget sebenarnya Kak. Nggak. Masih jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, Terus sana. lalu ngerjain beberapa bisnis kecil-kecilan. Wow. Wow. Udah sih itu aja, sama masih beberapa kali rekaman untuk ada project-project. Wow. Ada beberapa kontrak yang masih harus berjalan. Udah gitu sih. Oh, Itu masih terikat kontrak. Kontrak Label. single ya. Oh, single. Oke. Nah, Gi, gua kan nggak Sambil pernah makan dong. sambil makan. Oh, boleh. Boleh. Lu ini bukan pajangan. Iya, ini bukan Selamat makan. properti loh. Selamat makan. Iya. Ya lanjut Kak. Lo doa dulu deh. Amin dulu. Gitu ya, kakak rohani galak. Gitu. Wih. Nah, Gi, gua kan kita kenalan itu kan gua nggak tahu bahwasannya lu dulu tuh penyanyi rohani katanya. Hmm. Nah, awal-awalnya lu bisa terjun dalam menyanyikan lagu rohani dan jadi album itu gimana sih jalannya? Oke. Ini panjang ya jadi ceritanya ya kan. Cerita aja. Cerita. Tapi kalau aku singkat tuh adalah berawal dari memang kan yang kita nggak tahu, aku kan memang anak musisi ya, anak seorang musisi. Sebutin lah namanya, sebutin. Kakakku di Pangkerego. Iya. Mungkin buat orang tua kita mungkin agak Tahu. familiar lah nama itu ya. Tapi kalau yang Gen Z nggak tahu. Iya, mungkin Pangkerego mungkin nggak lu ngeh. Jadi ya aku terbiasa memang setiap hari mengatakan kerja gitu dengan beberapa artis, penyanyi-penyanyi, musisi-musisi lain gitu. Jadi kalau ditanya berawal dari mana ya? Dari situ. Dari situ startnya. Sampai satu momen ada satu produser di sebuah label besar saat itu tawarin aku untuk nyanyi single saat itu. Dari lagu dari seorang penulis lagu terkenal yaitu Paul Jonathan Prawira. Oi. Nah jadi waktu itu aku ingat banget albumnya kompilasi nggak langsung jadi album solo aku itu saya ya Album kompilasinya si ini, Jonathan. Kojo. Ojo. Nah dari situlah aku nyanyi, aku ingat banget lagunya Pilihan Terbaikku. Itu aku masih di SD kayak gitu, baru mau SMP. Wih. Nah dari situ mulai, kalau ditanya kok bisa Egi ikut join di album itu ya, Oh, aku juga bingung waktu itu gimana mekanismenya gitu, sampai akhirnya akhirnya aku nyanyi lah di album itu. audisi nggak? Nggak audisi. Privilege sekali. Ya, aku baru mau bilang. Privilege sekali. Privilege. Nah, tapi kan memang aku tuh percaya gini, walaupun gimana ya pasnya, walaupun memang papaku seorang musisi atau mengenal beberapa produser besar gitu ya, tapi kalau aku rasa kalau memang mereka nggak suka ya suka aja, Iya. nggak akan ada the next single maksudku saat itu. Mungkin bagi mereka mencari mungkin tipe suara yang seperti aku saat itu mungkin ya, yang sesuai sama lagunya. Suaranya ngejual dong waktu Ngejual itu. saat itu, puji Tuhannya ngejual. Dari situ akhirnya mulailah single berikutnya Mujizat Itu Nyata dan yang lain-lain. Jadi kayak di situlah awal mulanya aku jadi menyanyi lagu rohani. Dimulai dari sangat masih kecil saat itu. Nah, waktu kami makan ya, Iya, waktu Pak. lu Galak ya. sebagai penyanyi rohani cilik itu, ada nggak sih sebuah kayak area hidup tuh yang dimana
ya kan lu kan sebagai artis rohani cilik ya, antara hidup lu sebagai anak di dalam rumah dengan seorang Regina Pangkerego, seorang penyanyi cilik rohani, itu ada perbedaan nggak nih? Aku saat itu nggak sebagai penyanyi cilik kak. Apa? Nggak ada patokan aku nyanyi lagu anak-anak rohani enggak. Tapi memang saat itu langsung Penyanyi rohani. single rohani biasa aja. Cuma memang ya aku masih muda aja secara umur saat itu. Iya. Kalau ditanya ada perbedaan atau enggak, ya mungkin nggak ada beda yang gimana, karena saat itu kan nggak seperti sekarang ya yang bikin single and then langsung ada video klipnya booming and then dipanggil kemana-mana untuk nyanyi. Nggak, saat itu vibe-nya nggak seperti itu di zaman aku ya, atau mungkin ini aku dong yang ngalamin. Tapi kalau ditanya ada beda enggak sih, aku sebagai anak saat itu masih ngalamin sekolah, belajar fine aja, normal aja gitu. Cuma memang ada momen yang memang pulang sekolah harus hal kayak gitu aja. Tidak ada yang berbeda gimana sih gitu. Berarti nggak ada sesuatu yang istimewa banget ya? Aja. Oke. Makan ya. Makan kak. Kita lagi social house hari ini. Wow. Nah, sambil nemenin Doni juga nih. Iya mau ngegig ya kak. Ngegig hari ini kan. MC. Nah, Ki, setelah bertumbuh usia dan semakin bertambah besar gitu, bukan secara badan ya. Maaf nih. Kena pasal lu. Enggak, dalam artian gini. Akhirnya lu menemukan dunia pelayanan itu adalah sebuah callingnya. Lu itu pas kapan ya? Oke. Sepertinya pas SMA Pak. SMA. Jadi aku itu kan nyanyi rekaman udah beberapa tahun sejak aku cerita tadi, start dari masuk SMP akhir SD gitu ya. Akhirnya kan mengerti bahwa ini dunia musik rohani itu ternyata bukan sekedar buat nyanyi rohani lagu tentang Tuhan aja, tapi lo harus menghidupi hidup yang atau nggak sih saat itu seperti ada tuntutan itu nggak sih? Nah atau nggak? Nah kalau ditanya kapan, mungkin kayaknya kalau ditanya kapan, sepertinya kayaknya pas SMA sih. Pas SMA. Karena saat itu aku udah mulai aktif untuk melayani di sebuah gereja kak saat itu. Sebutin aja gereja mana? Aku saat itu di Glow. Tapi joinnya berawal pelayanan nyanyi di sebuah pelayanan itu ya dari masih belum Glow, masih GL Ministry saat itu sama senior kita lah. Iya. Sama Kadef juga ya? Enggak, belum ada. Kadef itu masih Kaflo. Kaflora. Iya. KPA, terus Om A saat itu. Iya, oke. Omnya masih ini koordinator ya? Saat itu sepertinya iya deh kak. Masih koordinator dia. Kak Joji, Iya. Kak Tovan. Tovan. Oh itu masih dari aku itu dari SD banget itu. Dari situ aku udah mulai ngerti melayani Tuhan itu di sebuah gereja, nyanyi itu seperti apa. Tapi kalau ditanya is that my calling, itu kayaknya mungkin notisnya pas SMA dan sudah mulai melayani benar-benar tertanam gitu loh kak. Sebuah gereja dan aktif di gereja tersebut untuk melayani. Oke, berarti lu dari kecil ya sudah dalam lingkungan musisi dalam tanda kutip, musisi rohani dan penyanyi rohani yang top Indonesia dong sebenarnya. Iya. Bisa dibilang gitu ya. Apa yang lo lihat dari kehidupan mereka? Kan ini kan behind the story. Oke. Saat itu di umur aku segitu melihat mereka yang hebat-hebat. Mereka menjalankan, mereka juga keren di dunia sekuler loh gitu kan, kayak Om E. Mereka profesional di kedua belah dua aspek itu ya. Di dua aspek itu. Baik rohani maupun sekuler. Pakai bahasa itu ya. Iya. Jadi kayak di profesional nggak cuma di dunia yang kasarnya mereka hidup di situ gitu ya, sebagai musisi profesional, karena di gereja kan aku melakukan hal yang sama dengan kualitas yang sama mereka berikan gitu. Nah itu yang jadi buat barometer lu untuk melakukan iya dong. Jadi kan jadi teladan aku toh. Jadi kayak melayan tuh harus kayak gini, kamu harus nyanyi seperti ini, harus sebagus apa, sesimpel menjadi perfeksionis saat mau tampil tuh bagaimana ya, aku lakukan itu karena mereka aja senior melakukan hal yang sama kok, sesimpel latihan, sesimpel ngulik, sesimpel datang latihan nggak terlambat, itu sesuatu yang kayaknya mereka tuh terkena disiplin dari dulu.
Karena kan waktu aku kecil Kak, misalkan papa aku kan satu tim saat itu sama Ei, papa aku main gitar akustik. Mereka ada KKM besar gitu, latihan tuh dari beberapa bulan sebelumnya. Aku suka ikut latihan, jadi aku belum nyanyi sama mereka, aku udah ngeliatin mereka latihan gitu loh. Jadi kayak tahu proses mereka untuk akhirnya tampil di Istora saat itu misalkan untuk KKM. Iya. Jadi aku mengikuti gitu. Oh, aku ngeliat mereka latihan, aku melihat mereka salahnya waktu nyanyi, waktu di latihan gitu loh. Dan Kayak itu memacu pengalaman berharga ya. nyanyi. Saat itu aku belum mulai nyanyi loh, maksudnya Belum. aku masih ikut papa lagi doang. Nah, sebenarnya itu yang membuat disiplin dalam hidupmu ya. Iya. Wow. Terinspirasi dari orang-orang hebat. Aku ketemu banyak orang itu sungguh sangat jadi berkat buat aku karena gak semua orang dapat kesempatan Iya, itu Bu. Kak, untuk belajar dan melihat mereka langsung tuh Kak. Impian orang ya. Iya. Dia Indian orang loh bisa ketemu mereka Betul. langsung dari zaman dia kecil. Gue itu berarti waktu zaman itu gue SMA berarti. Aku SD kok. Hah? SD kelas 5 Iya. Gue SMA berarti. SMP. Nah, wow. Dan ini loh Gi, ketika lo melihat kehidupan senior apa sih value apa yang lo pelajari dari kehidupan mereka yang terutama nih? Apa contohnya yang paling sangat mendasar? Ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang menarik ya buat Ah, value apa yang aku dapat ketika melihat mereka semua. Hidup apa adanya sih. Hidup Dalam apa artian adanya. gini, aku nggak tahu ya, it's not a judgment gitu ya. Tapi aku merasa ini ada beberapa orang yang berbeda di belakang dan di depan gitu. oh, Sesimpel kita sebagai pelayan Tuhan. Nah, aku lagi ngomong konteks kita sebagai pelayan Tuhan ya. wow, Dan berarti orang-orang yang profesional juga wow, di dunia pelayanan gitu ya. wow, Kadang kita lagi nongkrong hahaha gitu ya. Tapi kalau di atas mimbar di ketemu jemaat personal tuh kayak kita jadi orang lain gitu. Kenapa sih? Nah, aku tuh selalu punya pikiran dari dulu ya, dan aku merenungi ini beberapa kali loh Kak. Dan berarti gini, kenapa sih mereka kok beda banget ya saat ngomong sama kita di belakang ya kan, ketemu jemaat tuh kok jadi beda banget gitu, why gitu. Apa nih ketika kita ngobrol hahi sama teman-teman di belakang, ini Wah, kita disalahin. menunjukkan itu ke jemaat yang atau pendengar lagu gitu. Kenapa gitu? Enggak gitu. Aku melihat value itu, dan aku melihat beberapa senior kayak diri aja, ya padanya aja. Rasanya gini, lu suka ngelawak di belakang, udah harus jadi alif tiba-tiba di depan orang lain gitu loh. Dan aku melakukan itu, kayak juga gue nggak bisa pulang-pulang gitu deh. Dan aku sih wah di belakang mimbar gitu. Ini ketemu jemaat, ah lu udah gila minta foto, apa suka? Iya. Oh nggak bisa sih kayak gitu. Bukannya menjudge yang lain, enggak ada maksudnya. Aku pernah mendapati yang seperti itu gitu. oh, Lain harus berbeda. Nggak sih nggak? iya, Tapi iya. nggak apa-apa, itu mungkin bentuk mereka menjaga diri mereka untuk tetap. Tapi kalau aku sendiri ya, kalau kamu kan mereka be real ya. Kalau aku ngeliatnya value yang mereka selalu tanamkan adalah family. Mereka selalu lupainnya tuh gini Don, bawa keluarga. Ya. Coba Om itu bawa anak. Iya betul. Ajak tante. Iya, ajak tante Heni. Wah, Kalau iya. manggung masih gitu. Hah? Kalau manggung masih gitu. Masih Iya, sampai masih. hari ini. Terakhir aku ketemu fokus acara band Oh, masih ketemu tante Hen. Eugene masih ikut. Masih ikut. Kan Karena itu- Eugene kan kerja tuh. Iya, Masuk manajemen ya? masuk manajemen Eugene. Wah, Eugene nih harus dengerin nih. Udah lama nih pengen ngundang-ngundang nggak pernah jadi-jadi. Nah, sejalan dengan waktu nih Gi, akhirnya kan kita berjumpa di suatu gereja yang namanya GBI Rock. Iya. Waktu itu youth-nya namanya KDC Jakarta. Ya, Nah, saat itu kalian. pertama kali lu lihat suasana KGC Jakarta itu gimana sih? Dengan semua suasananya ini. Jadi aku pertama kali ke KGC itu udah di The Only One FX, Wow. bukan masih di Crown. Mungkin kalau Bukan di Crown- Kamar Sutra ya? nggak maksudnya nggak di Crown. Kalau di Crown mungkin aku lebih kaget kali ya, enggak ya. Jadi aku pertama kali datang di sana sudah di The Only One di FX. Ah. Nanti ini mak. 5. Udah nggak ada, jadi food court sekarang. Iya. Pertama kali datang,
speechless. Kenapa ini ruangan gelap banget ya? Kayak ini gereja bukan sih? Maksudnya oke lah, ada gereja yang memang kreatif seperti ini. Cuma tuh apakah harus segelap ini? Siang hari kan buka aja. Kiranya nggak sih Kak? Biar agak terang gitu, kita semua bisa melihat muka satu dengan yang lain gitu. Tapi ya udah akhirnya setelah ngikutin ibadah, aku baru mencerna bahwa ini ibadah tuh adalah pertemuan sekian, aku sekian. Tapi wah ini gereja kreatif banget sih, ini Lu unik. pertama kali menganggapnya apa? Kita mau jogging lagi, mau apa? Joget. Mau joget, tapi pakai lagu rohani aja gitu. Dan pernah satu kali aku datang pure pelajaran worship aja. Oh iya, waktu itu Nggak ada iya, khotbah. iya. Nggak ada khotbah. Pendetanya ada, paroni ada. Paroni ada? Kita nggak usah khotbah, kita pray sepanjang 2 jam setengah. Kayak kalau gini, oh ibadah tuh boleh kayak gini ya. Maksudnya papaku dulu besar juga gemit kayak gereja Manado tuh Minahasa. Kata ibadahnya seperti GPIB sama gereja kesukuan toh. Lalu Iya. pindah ke GL yang karismatik. Tapi karismatik juga yang masih Masih jaga ini ya. sangat-sangat teratur, sangat-sangat Cocok dong berarti ya. punya batasan. Sangat Masuk pagi kenapa? sangat siap dong. Sangat cok dong. Sesimpel pakaian aja. Iya. Ya nggak sih Kak? Aku ya namanya kan ibadah raya nih, kepalaku ini blazer, celana, kalaupun itu bahan, tiba-tiba ada kaget SL-nya pakai jeans robek-robek, Danar. lalu ada orang main basket di atas mimbar, Iya. style, Iya. dan ada yang joget-joget, lalu musisinya pakai topi ke Bali. Iya. Saat itu Om Agung sama Om Riz seperti itu kan. Tapi akhirnya lama-lama mengerti gitu. Konteks apa. Maksudnya bukan soal itu kan tentang Ya, ibadahnya. bukan tentang apa yang kita pakai, baju apa yang kita pakai, yang kita kenakan gitu ya. Syok sih Kak. Syok ya. Kaget. Tapi di situ juga lu kan menemukan cinta lu kan dengan suami. Oh iya. Oh iya, iyalah. Mau main pelayanan juga? Sebenarnya enggak, kami udah sama-sama masih di gereja. Masih di GL lah. Bisa, aku dan juga udah sama orang lain. Oh gitu. Karena kan satu komsel Kak. Oh. Dia gembala komselnya. Lucunya pindah gereja, settingnya pindah gereja, mereka ngikut semua. Semua 30 orang. 30 orang. Iya. Wah, nggak dimarahin Gilbert. Saat itu ada sebuah ini ya apa nih? Nanti kita ajak Sepila nanti suatu hari itu. Itu Tapi kan main ya Kak. Biasanya sampai hari ini kami baik-baik aja. baik-baik aja. Aku sama Gilbert Antarada sangat baik. Iya, Dan iya. even sama Om Gilbert Antarada all fine. Mami kadang kan aku masih ibadah di sana kok, karena papa kan masih pelayanan di sana kan. Oh iya. Masih nanti ketemu ngomong. Soalnya 30 orang langsung srep, Youth-nya kata youth-nya. Karena saat Gitu. itu bukan kenapa pas, karena saat itu ada kejadian sesuatu and then youth-nya harus di off-kan dulu Pak. Bukannya running and then Iya. Apa dulu nama komsel kalian? Iya. excellent youth. Iya, excellent. Jadi terbentuknya akhirnya ada komsel. Aku bukan anggota youth saat itu di sana. Aku penyanyi ibadah, aku pelayan ibadah raya, ibadah. Aku nggak join sama sekali di youth. Oh. Tapi karena saat itu aku melihat anak-anak muda ini nongkrong seru banget. Saat aku lagi pindah sesi ada break kan, nongkrong tuh nyaman, pasar mau di komsel. Oh, komsel itu sharing satu sama yang lain, berbagi hidup. Akhirnya aku join di komsel. Bukannya dari awal tuh aku udah ada di sana enggak. Kayak masuk tiba-tiba, and then setelah aku udah mulai nyaman, mereka keluar satu tim di sana. Iya, masih. Makanya kan sampling sama yang lain itu kan dari 2009. Iya. Kan 2010-an. Iya. Aku masih ibadah di Igo. Masih di Igo. Masih aku pelayanin di sana, aku jam 2 Datang. sana. Oh, gitu. Iya. Makanya waktu pertama kali ketemu Egy itu masih pakai baju pelayanan. Anjing, aku masih pakai baju literally blazer. Iya. Masuk ke dalam ibadah yang mana pendek. Waduh, aku kayak Terus Faroni bilang, Egy kamu dari pelayanan di mana? Kok bajunya hitam putih? Kok bajunya ini? Ini udah di notice gitu. Ya iyalah, di notice. Orang begitu masuk ya di Oniman langsung Faroni kok. langsung muka kelihatan ke depan. Buka langsung ini. Ya terlambat gituin. Aku udah pakai blazer. Namanya juga ibadah raya kan? Enggak seperti Emang, tadi baju. emang. Jadi aku tetap langsung datang ke sana. Iya datang. Biar nggak terlambat masuk hati. Jadi udah langsung masuk pakai baju lah, nggak usah ganti baju lah. Jadi aku masih pakai seragam itu ya. Aku udah tarik. Nah, ketika lu
masuk dengan dunia yang gini ya? Lu kan udah dalam pelayanan, udah mundur dulu ke belakang deh. Dari penyanyi, apa yang membuat lu akhirnya terjun dalam pelayanan mimbar nih sebagai singer dan pemimpin pujian? Apa tuh? Jadi saat itu di Glow karena baru merintis angka 2007 2008 dan memang aku sudah lama di sana sama Om Gilbert, aku sama Papa sama-sama di sana. Akhirnya ya mengkreat sebuah ibadah lah. Yeah. Dari sebuah ministry and then jadi gereja dan kita membutuhkan banyak. Disitulah momen papiku berpisah dengan Om Gilbert. Ya karena Iya. jadi resmi gereja tau. Resmi gereja. Nah jadi dari situlah mulai ya udah karena ya dengan pengurus 3 ministry udah saling kenal, saling tahu, udah kayak keluarga juga saat. Walaupun aku di sana termuda ya, karena aku udah bener-bener aku dari SMP udah di situ kan. Udah kita akhirnya mulai di sana. Ya, akhirnya aku berawal dari singers karena kan aku merasa gini, seorang penyanyi yang biasa nyanyi sendiri di atas mimbar belum tentu bisa memimpin pujian. Iya. Jaminan loh. Jadi aku mulai udah aku begini saja. Udah jadi penyanyi solo saat itu dengan jadi singers I'm fine gitu. Dan itu butuh kerendahan hati nggak sih, Ki? Lu penyanyi solo, terus tiba-tiba lu karena kan ada para singer sama EXO kan ada kastanya kan saat itu kan. Ya aku sih fan-fan aja. Dan sampai sekarang pun aku masih singer juga fan-fan aja. I mean, this is pelayanan. Aku pemikiranku ya. Gitu. Jadi dimulai dari situ, berawal dari singer sekarang. Aku nggak langsung tiba-tiba jadi semua leader atau worship leader. Atau tiba-tiba disuruh nyanyi solo begitu, enggak? Berarti semua aturan gereja lo ikutin ya? Ikutin dong. Aku latihan. Aku harus datang latihan. Tapi memang aku nggak audisi karena mungkin aku dari awal udah privilege. Justru Di mata awal. kan mula. Gitu dia. Don, ada pertanyaan nggak nih Don? Banyak pertanyaan sih. Sampai mana ya? Untuk kabarnya apa pesannya? Ini udah. Kita makan sharing aja. Jadi butuh kerendahan hati ya. Iyalah. Tapi jadi saat itu sih ya, untuk awal-awal aku singer, mungkin aku selempeng itu kali ya kak pikirannya saat itu. Bagiku gini, udah lah ya. Kalaupun one day setelah sekian lama aku dipercaya sama leader, ya aku harus siap. Tapi aku belajar dulu nih dari sini. Kalau ditanya saat itu, lo mau nggak jadi SL saat itu ya? Saat itu aku nggak mau juga. Belum siap. Ngerasa belum capable aja kali ya. Nah, kalau boleh tahu nih Gi, waktu lu singer pertama kali di Glow itu dikasih PK berapa? 2007. 2008. Dari masih di industri aku dapat PK sih kak. Cuma tapi kan saat itu kan aku nyanyi solo kesaksian pujian. Iya. Tapi kalau yang benar-benar spesial, benar-benar untuk ke ibadah raya, untuk nyanyi dan sebagainya. Aku lupa nggak? Tahun 50 masih apa? 75? 50 ya. 2008. Iya. Aku bisa salah ya, tapi round segitu kayak. Oh, kalau misalnya 2007 berapa lembar? 1 lembar setengah. Kayaknya around 75 kok. Iya. Oh, gede juga ya. Hah? Gede juga. Tahun segitu ya lumayan. Ya karena kan ngikutin. Tapi kan aku nggak satu sesi ya. Karena dengan mula-mula kan. Jadi support dari 5 semua sesi, 5 sesi support 2-3 sesi. Abis itu kan capek. Ada tim 2 gitu. Karena memang merintis bareng-bareng tau. Maksudnya karena SDM saat itu baru kita tapi setelah itu kan ada audisi, mereka ada audisi, mereka tambah SDM. Waktu kalau boleh tahu, waktu udah jadi Glow, Kaleci masih ikut kan nggak ya? Kak Flora juga udah nggak ya? Kak Flora udah nggak, Kak Flora, tapi Katea masih. Katea masih sampai sekarang. Udah jadi gembala toh? Katea kalian. Oh gitu, berarti benar-benar kalian merangkak dari awal waktu itu. Kalau di industri aku anak baru, kalau di Generasi karena ada yang lebih senior. Kalau di Glow baru. Kalau di Glow mungkin aku kategori awal. Kategori awal. Iya, kalau gua feedback ke belakangnya lu makan. Waktu lu kan sempat booming tuh, lu pernah merasakan jadi ya artis lah ya, mungkin belum selebritis.
waktu zamannya. Oh. Pernah ada nggak kayak hak-haknya lo kecuri gitu, kayak misalnya anjir gue mau main tapi gue harus main di gereja, nyanyi, gue pengen liburan tapi gue ada jadwal. Ini percaya atau enggak ya kak? Aku itu bukan anak tongkrongan ya sebenarnya saat sekolah ya. Sekolah, habis itu ekskul misalnya, atau belajar kelompok ada tugas. Aku jalanin. Tapi setelah itu kami misalkan jalan ke mall, and then keluar dari sekolah, and then planning untuk nongkrong atau clubbing gitu tuh, aku nggak pernah ikut. Wow. Kecuali ada ulang tahun ya, datang makan. Anak ini berapa bersaudara sih? Aku tadi berdua anak kedua. 2003 aku meninggal cancer. Jadi aku anak kedua. Sebenarnya kami cuma berdua bersaudara. Cewek cowok? Cowok cewek. Berarti lo yang terakhir ya? Yang terakhir pun tahun. Lalu kakakku meninggal 2003, 2004 mama lahir. Punya anak lain. Oke. Cewek. Umurnya jauh tapi. Anklay. Rere. Sekarang sibuk apa? Siapa? Adek. Adik kuliah semester 5. Jadi nggak apa-apa sama kakak. Jadi gue pengen nanya itu. Kan dulu gue juga pernah ribut nih sama emak gue. Karena terlalu sampai gue dikeluarin sampai dikeluarin dari tim basket. Gue dikeluarin dari tim volley karena gue dulu olahraga banget sampai tim bola, pokoknya semua yang, karena lu tau kan kalau di Bekasi itu kalau kita kan olahraga di GOR kan. Bukan Bekasi. GOR Bekasi. Dekat rumah. Ini dekat rumah kayak ini. Jadi kalau latihan kan ekskul itu kita latihan Rabu, Jumat gitu ya. Nanti sparringnya Minggu. Satu minggu penuh kan? Iya, nanti sparringnya Minggu pagi gitu kan. Dan gue nggak pernah, ya gue cuma ikut latihan doang. Pas sparring gimana ya, ibadah jam 7 ya kan, 2 kali lagi, jam 7 kelar jam 10 sama jam 5 sore. Terus kata pelatih gue, lu mau ikut yang mana? Mau sore deh. Nggak bisa juga sore, ada jam 5. Tapi gue bilang, ya Tuhan gini amat sih, gue bilang gitu. Nah, itu lu rasakan juga nggak sih? Kalau saat itu berbenturan misalkan gini, ada ulang tahun teman, and then berbenturan sama jadwal aku take vokal misalkan, ya itu ada kak, ngalami. So, Memang kesel. Cuma sih kalau ditanya apakah itu jadi kekesalan lo yang benar-benar gila waktu main gue yang harusnya bisa main sampai dongkol segitu sih, enggak kak. Karena aku tahu gini loh, aku tipe orang yang ketika gue seneng ngejalanin dunia ini gitu ya, dunia yang lagi aku jalanin, aku nggak akan jadikan itu kesalahan aku sehingga membuat punya jengkel sendiri, uang itu tidak bisa, yang lain tidak bisa terlaksana gitu. Main aku atur lagi waktunya, misalkan Jumat pulang sekolah pulang kuliah di sana nggak bisa gue dapat lagi main, kita ganti Sabtu pagi deh, aku tipe kayak gitu. Oke gitu, untungnya teman-teman ngerti kan, teman-teman kecuali acara ulang tahun yang nggak bisa gue ganti jamnya gitu ya. Terus kayak dia nongkrong, oke kapan, aku tanya dong kapan, gue yang harusnya nanya, lu bisanya kapan? Iya dong, jadi ini teman-teman yang sangat mengerti kondisi lain. Lu mau nyebut nggak temennya siapa? Bianda ya? Karena itu satu sama saya. Kalau Bianda kami ketemu dulu dari dulu ya kan. Teman-teman kuliah, Loyola, Deborah. Lu kuliah di mana sih? Oh, London. Teman SMA, teman SMP Sasa Payung. Mereka semua mengerti. Lu bisanya kapan nih? Boleh cek dulu ya. Oke, gue bisanya hari ini. Jam berapa? Tapi kalau once aku bilang hari apa, aku udah kasih all day itu untuk dia gitu. Jadi kayak aku gak bikin janji lagi gitu. Untuk membalas rasa terima kasih tuh gitu. Mereka udah paham. Gitu. Ini tolak ukur nih ya. Tolak ukur lu merubah jadi seorang Regina Pangkerego dikenal orang tuh momen apa? Lagu apa? Single apa? Nah ini nih. Lagu lo kan banyak nih. Doa mengubah kayaknya. Yang mana? Wah, itu siapa yang nyanyikan? Om Gilbert. Jadi album itu album Glow pertama. Ada di album kompilasi Glow pertama. Saat itu Om Gilbert lagi launching buku. Oke. Saat itu aku sama Ko Jonathan Pratnya tuh punya ibadah sendiri di sana. Jadi kan ibadah worship of warrior saat itu. Jadi ditulis berdua. Yang notasi pasti Kojo ya, karena Om Gilbert kan juga bisa nulis notasi. Tapi semua dari buku beliau. Tapi mostly ya Kojo yang bikin notasi gitu.
Itu ya akhirnya merubah seorang Regina Pangkar ya. Karena tadi ternyata aku juga yang nyanyi pertama. Mujizatku. Iya, mujizatku ternyata dia yang pertama Tapi itu kan itu ya recycle. Bukan. Oh gitu. Baru nanti cycle sama yang lain. Cuma aku merasa kalau gue ternyata ya, ini bukan dalam artian membandingkan siapa, enggak. Saat itu gue ternyata naiknya karena soundtrack sinetron. Sinetron. Tapi orang yang nyanyi saat itu. Maria Idol. Ya? Maria Idol. Maria. NBC. Itu udah gila lucu kan? Saat sinetron itu lagi booming, karena orang tahunya itu lagunya aku yang pertama nyanyiin, dipikir aku juga yang versiku juga yang Sinetron. dipakai buat soundtrack. Sampai ada orang label telepon, Regina, aku diberkati banget nih sama lagu kamu. Oke, ya itu kan maksudnya biasa ya. Iya. Sampai dijadiin soundtrack. Aku dari nggak tahu jadi tahu kan. Soundtrack. Biasanya kalau kayak gitu tuh kan label kasih tahu, ada info lah. Aku ngerasa nggak dia kasih tahu. Aku nih soal dari soundtrack. Nggak lama aku buka RCTI saat itu aku ini banget. Lucu juga ada lagu ternyata, tapi bukan versiku kak, yang nyanyiin versi yang lain, versi udah disayang sama orang. Hampir aku dapat kreditnya kan, padahal itu bukan aku ya kan. Gitu. Tapi kan lu yang mempopulerkan yang Iya. pertama. Membawakan pertama kali. Abis itu mungkin kalau ditanya apa titik kalau ukurnya lagu, mungkin tiang awan tiang api kan. Kamu masih nggak tahu gitu. Gua Coba ada nyanyiin lupa. sedikit. Ini ya Ku belum. tak perlu lagi berharap Belum kayaknya. tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Lu tahu? Tahu Lagu lah itu lagu lama. Akhirnya ngerubah kan tadi udah latihan gitu ya. Ngerubah jadi apa lalu apa anjir gua dikenal orang gitu tiba-tiba foto bareng. Jadi kayak kita tadi pertama kali ketemu kan, aku tuh seneng, aku tidak dikenal bukannya. Jadi aku satu kali aku pelayanan ke luar ke Kalimantan ya. Aku tahu semua lagu kamu, tapi aku nggak pernah tahu muka kamu. Nah itu benar. Nah itu Serius. Dan aku seneng aja, nggak masalah. Waktu dia bilang, gua penyari loh waktu dia bilang, lu mau nggak Regina Pangkara gue? Anjir gua tahu lagunya, tapi gua nggak pernah lihat orangnya. nah inilah orangnya. Dan aku pacarnya, Gini. karena dari dulu gini, papa, mungkin aku kayak ikut papa gue. Papaku punya prinsip gini, Dek, nggak apa-apa kita dikenal karya kita aja. Oh gitu. Papaku tuh selalu punya mindset kayak gitu. Makanya dulu tuh papaku tuh bukan tipe orang yang saya lagi pakai Rego. Mungkin semua orang tahu nama beliau kan. Tapi kayak Nyebut saya mana sih? Iya, makasih. Ini makanya kedatang pas gue bilang karena sudah selalu ada di kredit kan. Iya. Aku selalu ngerasa itu orang tahu lagu aja dan nggak masalah. Ada orang nih ya kak, ketemu aku di mall. Mau nyanyi, memang saat itu mau nyanyi. Aku udah ya dandan lah saat itu mau nyanyi. Orang ini ketemu aku nih biasa aja orangnya cuek aja gitu. Tahu aku naik panggung disebut nama aku lagi depan kok. Pas turun nih kayak gini. Ya ampun, tapi aku suka gitu. Halo kak, halo aku lagi. Tapi nggak bikin malu ya? Maksudnya lu nggak ngedang. Sulit banget. Ada yang kabarin aku gini, gila lu viewer orang pakai lagu lu di TikTok udah MM-an million. Oh ya? Oke, good dong. Gue jadi merekam. Udah, gue nggak pengen nyari Sensasi. Katanya emang nggak mau. Oh gitu. Tuh, bener kan? Nggak aku kejar. Bener lu. Wah, emang apa sih? Aku salah ya? Maksudnya aku nggak wajar. Enggak kan, lu tahu kan waktu pandemi itu kan Iya. ada beberapa case I know. di gereja nggak boleh I menyanyikan. know. Ya harusnya lu cerita itu dong. Harusnya lu bangun itu. Gua aja yang semua gua it's okay kok. Tapi orang yang mengenal aku bertanya-tanya loh kan, lu kenapa begini amat sih jadi orang? Nah itu dia Gi. Kenapa Gi? Oh ya kan. Sampai orang gini, Gi, gue kalau hitung view lo ya di YouTube itu, lo bisa dapat segini. Iya. Oke, terus lo nggak mau Lu nggak mau monetize atau apa sih? monetize? Ya bisa aja kalau misalnya aku ini
panjangin kan aku urusin. Ya aku bikin karya baru aja men, mau manajemen lebih baik aja. Makanya aku bikin label kan sekarang. Oke. Tapi dasar bikin labelnya bukan karena itu kan. Iya. Ya udah gue pengen create sesuatu yang oke, musiknya gue pengen kayak gini. Karena aku sama label kan Nah dia mereka. Terikat. lebih pada idealisnya Egy tuh tumpah aja di label yang sekarang. Lebih gitu, tapi kalau dasarnya bikin label karena about cuan and then marketing something, gue sih Bisa lah ya. Jadi yang kalau misalnya lo menyanyikan bikin satu single tuh, sebenarnya message-nya itu buat apa sih? Ki? maksudnya gimana? Message yang lo ingin sampaikan dari lagu yang lo sampaikan, yang nyanyikan itu apa sih? Karyanya itu. Misalnya contoh nih, lo kan diminta nih bawain lagu gue dong. Ya, Sebenarnya tujuan lo mau menyanyikan lagu tersebut tuh apa? ya gue pengen orang selain lagu itu tersampaikan message-nya, gue pengen lo merasakan ujian ini lewat hidup gue, kenapa enggak? Karena bagi gue gitu, kita penyanyi, aku belajar dari senior gitu ya. Jadi kalau menyanyikan lagu apapun, lagu siapapun, setelah lo ngertiin message-nya, harusnya lewat hidup lo tersampaikan, walaupun hanya dengan suara lo. Jadi secara nggak langsung gitu loh, lagu ini tentang kebaikan Tuhan. Lo nyanyikan pakai perasaan lo alami kebaikan Tuhan selama hidup lo, tersampaikan pasti message-nya. Jadi kalau ditanya maunya apa yang lo sampaikan, ya gue pengen lagu orang yang gue nyanyikan itu message-nya benar-benar tersampaikan dengan hidup gue, dengan kaca hidup gue nih. Itu aja sih kak. Yang lo kejar apa dari itu? Nggak ada. Jadi berkat aja. Keren. Bukan for money. Oke. Ini kan menarik nih. Oke, aku selalu nggak tahu ya, setiap penyanyi punya prinsip sendiri. Gue itu kalau pelayan di rumah orang, gue nggak pernah punya rate. But once you talk about recording, ada rate. Kayak Kamaya ya. Kalau buat Tuan, Iya. gitu. Once lo bikin, lo rekaman yang lo nyanyi satu lagu, lo punya budget berapa? Gue punya budget. Ini rate gue sekian sampai sekian. Tapi once, halo Kak Regina, kami dari Persekutuan Doa ini mau mengundang Kak Regina nyanyi. Boleh Kak, bis jadwal aman nih. Oke, cocok semua oke. Berapa PK-nya ya kalau kami boleh tahu? Aku sama Febri nggak pernah bilang sekian nggak. Kalian punya budget berapa? Sekian. Oke. Yang penting kalau di luar kota, Egy dikasih transport, dikasih tempat tidur, kasih Standar. makan. Berarti lo mau main di gereja gue ya? Aku nggak pernah nolak Kak, sumpah beneran. Selama jadwalnya match ya. Iya. Nanti pas ada nggak bisa, padahal kosong. Dibantuin sama suami kan aku kalau jadwal kan. Iya. Hubungi suaminya. Iya, gue pengen nanya juga nih. Waktu kecil, waktu keluar album, single apa doa mengubah segala sesuatu, mujizat itu nyata. Itu ada manajemen berarti. Enggak, saat itu pure karena bekerja sama satu label. Label aja, produsernya aja yang ngaturin. Dari keluarga nggak ada? Mama paling. Karena saat itu masih SMA, jadi telepon mama. Sebelum menikah, aku ditemenin mama kemana-mana. Kabarnya tahu. Jadi aku homes. Kemana ada Egy selalu ada mama. Sama adikku plus gitu. Kami selalu bertiga. Karena aku nyetir sendiri kan kada di SMA. Ini selalu ada mama. Lighter lo. Sekarang sama suami. Enggak juga. Kalau suami kan aku kerja. Kalau ada plan-planan yang di jam kerja ya aku sendiri. Atau aku ditemenin adekku misalkan. Kalau harus sendiri banget ya aku sendiri. Tapi kalau keluar kota mostly aku ditemenin. Kalau suami nggak bisa ditemenin mama. Atau ditemenin suami. Pernah ngerasain rate sebesar apa? Rate yang paling besar. Gue sebutin nggak usah. Nggak sebutin loh. Ini kan dibalik nih. Untuk gereja kecil saat itu ya di luar kota di Kalimantan sih tapi. Ya Kalimantan. Iya. Kecil semua ya. Batu bara. Sawit tuh. Kok kecil kan? Dia terima kecil. 25 juta. Umur? Iya. Tahun? 2005 ya? 2010 sampai tahun 2014. Ini 2010 ya. Ya oke lah. Ya lah. 5 oke lah. Udah sekelas ini lah. Oh cemek. Balik lagi ya. Aku nggak tahu. Aku tidak menjudge brandnya Riders? Nggak ada sih pokoknya. Nggak Aku harus. bilang. Mama. Iya kan tiket akomodasi oke Ya lah. paling riders sesungguhnya kalau Harus airnya merek Aqua gitu.
Nggak. Nggak, gue nggak ada right. Kadang nyanyi di Manado ya, KKR muda di Manado terakhir. Oke, bandnya siapa? Kamu ada band, oke. Terus dari kamu ya, live ya, full band ya, men. Oke, gimana latihannya? Tanya gitu. Apakah kita meeting by Zoom, koordinasi form lagu atau segala macam? Nggak perlu pak. Nanti kakak datang Hamin 1 latihan di sini. Oh. Oke, simple live. Naik apa? Mau pesawat apa? Itu pasti ditanya kan sama mereka. Kalian siapinnya apa? Batik. Oke. Kalian siapinnya apa? Garuda ya kak? Kalau layan nggak apa-apa. Enggak Pak, pernah. Aku tuh nggak ribet banget kak, serius. Nggak, gue cuma mau Kalau tahu. Mike? Punya, bawa sendiri kan? Oh, ini ya. Dia nggak pernah masalah sama Mike. Enggak, ya karena gue pengen tahu gitu kan dia happening banget zaman dulu. Oh. Pengen tahu gitu. Makanya aku anehnya aku. Ini satu kali aku dikatain, bukan dikatain sih, saya ini gimana sih lo gitu kan. Oh. Kalau si ini ya, gak usah sebut Ah. namanya. Emang dia rate-nya berapa? Kalau pelayanan gue nanya gitu ke temen gue gitu kan. Gue sih kemarin habis bunuh dia segini. Itu lo yang kasih apa mereka yang kasih rate? Mereka kasih rate. Oh, ada yang seperti itu. Gue baru tahu kan. Pas gue kuliah saat itu emang gue gak punya rate. Malah mikir kayak gitu. Akhirnya aku semakin gantian, semakin mengerti. Oh, mereka boleh manajemen. Mereka harus menggaji orang. Mereka menggaji asisten. Itu oke buat lu. Kalau mereka ada di manajemen kayak gitu-gitu sebenarnya nggak masalah sih. Iya. Lebih kepada mereka punya prinsip aja, Prinsip. punya Ya itu sah-sah aja. mereka nggak kasih rate, mereka ngasih rate juga. Ya gue tanya ya adalah lagu meledak nih. Gue bisnis banget ya. Hah? Apa dong? Kalau gue manajer band. Enggak, lu meledak nih lagu. Terus apa yang lu rasakan? Maksudnya yang balik ke lu nya apa gitu kan? Tadi lu bilang Feedbacknya, feedback ya. lu nya apa? Apakah dapat mercy rumah gitu? Lagu apa yang bisa? Makanya tadi gue tanya adalah lagu apa yang bisa bikin ngerubah seorang Regina Pangkarego? Apa ukurannya adalah Nah, berkat tuh. berkat duit ya. Duit dong, finansial dong. Iya sih, ada. Mas. Malah gue menerimanya gini loh kak. Semenjak lagu gue meledak, orang-orang jadi cari tahu gue dong. Oh, ya. Ini kayak gitu tuh siapa sih? Ya nggak sih? Endorse ada endorse. Ada yang nawarin tapi saat itu aksesoris ya gua terima satu-satu lah. Saya anak influencer yang gede banget kayak emang kok cakep pakai ini gitu sampai orang influencer untuk beli gitu. Gua kasih pede itu ini. Tapi yang gua terima banget orang jadi tahu tentang gua. Udah itu kan kalau Itu udah lu bikin happy. gue bilang malah gua nggak mau dikenal orang secara muka. Alasannya kenapa sih? Ya gue. Alasannya apa sih? Apa sih? Lumayan. Iya. Kenapa sih alasan utama? Makanya orang apa bilang nih, kenapa lu nggak pernah memarketingkan diri lo sendiri? Lo punya nama lo. Iya. Ah, ah. Coba lu bandingkan diri lu sama kakak lu si Dave Gerard. Oh iya. Dia tuh lumayan loh nge-brandingkan dirinya. Ini kisah kayak buat lo, tapi ini yang gue pikir loh, jujur. Ah, Ini paling jujur di hidup. ah. Emang goals gue gak itu kayaknya kak. Oh iya. Oh. Keren. Udah ketemu titiknya. Ya udah gua nggak akan tanya lagi. Ini gak puas sama jawaban gue tuh kayaknya ya, akhirnya deh. Ya itu paling itu jawaban lu paling benar. Nggak goals gue. Goals lu apa? Gue cuma pengen ini yang paling gue senengin ketika gue mau bernyanyi, gue menciptakan karya, gue bikin single. Gue tuh seneng banget ada orang yang komen gini, makasih ya. Gue tuh kemarin ngambil bunuh diri. Wow. Tapi ada pernah. Sering banget kan. Dan ini sumpah sukacita terus sama gue. Itu dia komen di mana? Singkat gue banyak nih kak, gue bacain komennya satu-satu. Literally ada 3.000 yang gue baca. Lu balesin? Enggak gue balas, tapi gue like gitu misalkan. Dan gue baca, thank you ya, mama saya sakit udah di ICU, aku puterin lagi kamu. Ini gue lagi nggak mulu manis atau apa ya, tapi itu jadi kayak gila sih. Wow. Itu happiness buat gue sih. Wow. Tapi tadi, lu gak perlu duitnya, perlu. Makanya gue bilang, once lu ngomongin proses lu dalam arti cuan untuk recording, untuk YouTube, segala macem, gue pasti punya rate. Dan lu harus, lu tawar-tawar gitu. Tapi once lu minta gue, pelayanan ke gereja ini, ke penggawa ini, gue gak bakal punya rate. Kalau ini tanya, semua orang yang bilang gue. Apalagi di rock ya? Kan itu rumah tuh. Iya. Bokap masih di Glow.
Tapi lu di rock. Iya. Nenek tuh masih sering ibadah sana ini. Kalau kadang kan di rock itu terbiasa kalau Natal 25 tuh gak ada ibadah. Gak ada ibadah. 31 nggak ada. 31 nggak ada. Jadi malam Natal sama malam tahun baru nggak pernah ada ibadah. Dan aku kalau ibadah di GIG. Rumah di mana JGC? Aku JGC sekarang. Tapi kalau mama di Bekasi. Bukan. Ada jagoan ntar gue. Boleh banget. Satu kali ada yang bukan suami kak kami pengen mungkin jemaat kami cuma 30 kakak, gimana nggak selalu datang semua. Oke. Di mana jam berapa lagu atau kalian ada request lagu apa nggak yang lagi yang sesuai tema kalian? Kok ada kak tuh dikasih lamanya. Dia nggak tanya PK, suami gue juga lebih nggak nanya ya kan? Suami lu cuek banget kayak gitu. Sebenarnya aku nikah kan, aku bilang jangan pernah lu tanya PK. Aku udah bilang. Tapi nggak merubah sukacita lu kan? Sukacita gue tuh ketika gue nyanyi satu di pas nyanyi lagu gue enjoy sampai nangis Ya, sampai jatuh. gue happy gue ampun Tuhan itu ternyata ini more than enough buat gue. Wow. Kalau ditanya sih diberkati gak? Maksudnya secara finansial ada yang lain berkatnya dari yang Betul. lain. Setuju bang. Tapi lu pernah nggak sih menyesal dengan tindakan yang lu ambil nih, yang tidak terlalu PKM oriented? Enggak. Kenapa? Goal gue bukan itu lagi balik dulu. Sampai ada yang nanya gini, ya lu kok ambisius banget sih jadi penyanyi? Ada kan penyanyi yang oke, gue harus bikin gue punya marketing plan gue A to Z sampai segala macam. Aku tuh ya aku ada kayak gitu, cuma sih bukan tipe yang demand segini gue harus achieve berapa views mas. Kayak kan dulu kan di kelompoknya kita kan ada seorang sahabat kita juga yang sudah di Malang itu kan. Dia kan selalu branding banget kan. Ini Danar ini jebolan idol. Gitu. Gak salah juga sih kak. Gak salah juga. Cuman dia tuh sangat itu banget kan. Oh harus begini aja. Tapi gue lihat sama lu kan beda. Beda banget. Sama Kamaya beda juga. Lu mirip sama Kamaya sih sebenarnya. Kalau tentang rap mah dia ya udahlah apa segala macam. Kalau Danar kan rada sangat apalagi gue ditanya kenapa lo gak ambisius sih, gue gak bisa jawab lagi kak. Gue bilang kenapa ya? Jadi kan sebelum nikah mamaku yang bantuin atur jadwal segala macam. Ya pas nikah gue kasih ke suami gue dong. Gue beri dia nanya emang apa aja finance lo Dirinya ya. gue kasih tahu aja yang biasa aja, gak ada rasa yang gimana-gimana. PK tanya aja dia punya budget berapa, karena mostly orang bikin acara pasti punya budget sebenarnya kan. Betul. Punya budget tuh, bukan nggak punya budget, punya budget. Kalau sampai ada orang yang maksa, oh ya dong sebutin rate-nya, dia pengen gue exactly sebutin nominal nggak, ya nggak gue jawab sama laki gue ya kan. Sampai akhirnya nggak ketemu, gue dorong maju mundur soal rate. Ya udah, gini aja, kamu tanya rate sama saya nggak akan jawab. Tapi kalau kamu tanya, ini kan udah mentok nih, nggak kelakuan nih soal rate, udah recording. Pelayanan keluar kota, nyanyi, nggak ketemu lagi jawaban nggak sesuai sama media, karena nggak gue jawab rate-nya. Akhirnya dia dapat pertanyaan gini, oke, Kak Regina biasanya berapa? Dikasih PK-nya. Ya udah kalau tadi kayak gitu kan dijawab dong. Oh Regina ada yang segini. Kalau keluar kota mostly segini. Itu pun karena mentok, udah setengah jam kagak kelar perkara rate. Itu sih gue santai banget kayaknya kak. Ini gue paling santai di antara yang lain ya. Tapi lo tidak mengalami kekurangan kan dalam Oh, artian? enggak. Tuhan jamin lah. Nggak banget. Sampai definisi Bingung deh ya. sampai definisi bingung ini kenapa bisa dapat dari sini gitu. Iya keren. Lu, gue baru ketemu orang kayak lu. Nggak banyak sih. Nggak banyak. Cuman Keren nih, banget. nah, kan pastinya gini. Kalau gue sih pengen nyentuh kayak ke area bagaimana ketika lu berkembang udah jadi apa, lu tetap disupport sama suami kan, gimana pun kan suami kantoran, terus lu harus jaga anak, terus membagi dunianya dengan finance bagaimana, dengan nyanyinya juga sendiri. Jadi dari awal sebelum menikah
suami itu udah kayak kan ngobrol bahwa ini pekerjaan umumnya suami ini. Aku bernyanyi, aku pelayanan, aku harus rekaman, mungkin aku harus keluar kota, pelayanan keluar kota. Kayak he's totally support sebenarnya. Cuma memang setelah punya anak kan ada adjustment lah pasti. Dan aku kan ngurus sendiri kan, aku nggak punya nanny, aku nggak punya helper di rumah. Paling kalau kayak pelayanan atau pekerjaan, kalau pekerjaan kayak simple recording, suami sangat banget support dalam arti gini, dia mengiyakan pastinya. Tapi kalau pelayanan, kami harus diskusi. Dalam artian gini, kalau pelayanan, kalau misalkan terjun banget tadi yang bisa bantu jaga anak-anak, mungkin jangan kamu dulu. Misalkan kayak di gitu, ibadah doa malam segala macam. Kecuali pelayanan yang memang keluar ya, ke gereja luar gitu. Kalau kayak gitu biasanya kami udah ngomongin di awal. Saat dia terima job itu, kayaknya bahasa job lagi. Saat dia terima pelayanan itu, dia udah tahu, dia udah mikirin juga tanggal segini. Kayak gitu, mungkin nggak bisa anak-anak sih nggak gitu. Jadi Mama sama mama? Sama mama atau sama kakaknya dia gitu kayak di. Tapi kalau misalkan pekerjaan kayak aku kan lagi bangun label, aku harus cukup pintu ke sana. Dia support. Tapi kalau sesuatu yang bisa didiskusikan dulu kayak kayaknya memang jangan dulu ambil, dia akan ngomong. Tapi dengan dunia kalian yang berbeda nih, suami lo kan rada pelawak ya, Banget. gitu kan. Suami lo tau nggak jebolan akademi pelawak? Apa akademi pelawak apa? TPI, iya, gitu. Dan dia orangnya sebenarnya tipikal yang serius. Suaminya tuh tipikal yang bercanda mulu gitu. Nah, dalam mensupport pelayanan begitu, ada nggak sih yang misalnya chemistry yang akhirnya terbentuk antara kalian berdua, kan memadukan dua persepsi ya itu personal yang Kak. lumayan. Jadi kalau tentang pelayanan nggak terlalu banyak adjustmentnya. Tapi kalau soal rekaman tentang lagu musik kan background dia bukan musisi. Paling aku nggak bisa terlalu diskusi banyak-banyak sama dia. Misalkan gue harus nyanyi lagu ini nih Rom, misalkan dia nggak akan ngerti juga anyway. Jadi gue bikin diskusi sama bokap gue ya kan. Sesimpel. Egi mau nyanyi lagu ini, main di mana? Apa nada paling tingginya? Oke, F. Kalau papa, nggak mungkin sama dia. Loh, dia kan pemimpin pujian dulu kan? Ingat nggak? Dia juga pemimpin pujian. Dia selalu membanggakan itu sampai detik ini. Suami pemimpin pujian. Padahal terus dia anyway paling di area itu doang sih kayak kami agak udah ketemunya gitu. Tapi kalau kayak kamu pelayanan di mana aja, kamu misalkan harus bikin label pekerjaanku yang lain, udah totally support. Nggak ada yang paling mana, walaupun kami berbeda cara pikir. Iya. Usia juga jauh ya? Saya jauh banget. Tapi dia kalau gue lihat sih memang sangat dari sebelum kalian nikah ya, dia udah sangat support lu di dalam dunia ini. Karena mungkin dia udah ngeliat aku dari udah sebelum nikah kan. Dan tidak pernah sama sekali melarang. Enggak. Tapi dia, aku itu kan kalau udah pelayanan, aku suka lupa waktu kayak gitu itu kan. Tapi dia concernnya kayak jaga kesehatan kayak gitu doang sih. Jadi kepada aku kalau udah pelayanan pelatihan, kadang suka skip istirahat di kurang, lebih ke bacot di situnya aja. Tapi kalau nggak boleh pelayanan ini, nggak boleh sama ini gitu, nggak pernah sih. Selalu. Nih Gi, pertanyaan menarik nih Gi. One day, Waduh. Sepdi, Tuhan kasih kesempatan jadi gembala nih. GBRO buka cabang nih, buka satelit. Pasti. Nah, ya kan gitu. Nah, pasti ada sebuah hal yang pasti yang standar naik lagi dong. Lu siap nggak menjadi seorang ibu gembala? Enggak. Kenapa? Gue merasa jadi gembala tuh seberat itu ternyata. Enggak ya, gue memandang aja. Berat dalam semua konteks hal ya. Kayak I'm not ibu gembala yang sangat karena gini loh, gue tipe yang overthinking. Jadi kami pernah ada satu fase di rumah tangga. Itu Virgo ya? Bukan. Kan waktu itu kan Sepdi kan pernah paling tinggi levelnya wakil gembala. Ingat nggak? Penatua kan? Enggak dong. Waktu zamannya Kak Thomas kan wakil gembala. Sebutannya wakil gembala ya? Iya, wakil gembala. Iya kan?
Nah, wakil gembala waktu itu kan kayaknya nggak terlalu susah ya. Nggak terlalu susah lah ya tanggung jawabnya. Tapi kan lu kan udah pernah dalam area itu. Kalau misalnya one day full jadi gembala, Pertanyaan kabarnya aku siap atau enggak, atau mau atau nggak mau? siap atau enggak dan mau nggak mau ya dua-duanya dong. Kalau nggak mau dia nggak mau tadi. Nggak mau. Tapi oke. Kalau ditanya hari ini aku sih enggak jawabannya. Ntar lah kali. Oh. Atau mungkin salah orang. Anjir. Coba didoakan lagi. Coba deh Tapi kalau di-clearin lagi deh. kalau Pak Arifin Penglihatan. yang kalau dia Pak Arifin ngomong safety gitu. aku sih banyak loh yang nanya kayak gini ke kami. Oh, Ini aku orang pertama yang bilang enggak deh. enggak. Untuk saat ini kayaknya enggak deh. Soalnya kan ingat nggak kejadian waktu yang Kak Thomas tiba-tiba Pak Arifin bilang Thomas Citra. Dia kan sempat ya kalau waktu itu kan Kak Maya bilang siap, Kak Thomas yang enggak kan? Iya dong. Nah kalau ini lebih pada lu ya nggak sih? Kenapa? Karena menjalani hidup sebagai ibu pendeta. Bukan soal beban tanggung jawabnya. Oh. Jadi kemarin gini, kayaknya walaupun gue percaya Sabi itu sudah terbiasa mengurus Jemaat, dia tuh kayaknya juga seorang gembala. Ini gembala, hatinya, hati gembala. dia menteri orang, even orang yang nakal banget nih, panjang sabar berlimpah kasih kan kalau Iya, saya. bener. Lu Tanya, ketemu. walaupun begaja itu tapi sabarnya minta ampun. Menurut gue yang ngadepin orang yang salah orang gitu aja tuh, aku aja sampai heran gitu kan. Sebenarnya aku berani bilang ya anak panjang sabar berlimpah kasih gitu kan. Nah aku, ya namanya rumah tangga saling kan. Aku tipe yang ya tapi nggak harus terbaik kali, harus dikasih pelajaran sedikit gitu loh. Nah di sisi ini kami belum klop amat gitu kan. Oh. Ya walaupun etika tetap mengikuti cara dia gitu, karena menurutku ya dia paling kenal, dia paling tahu. Cuma selalu untuk beban tanggung jawab itu aku untuk sebagai ibu gembala, kalau kabari tanya aku karena training enough kayaknya. Atau nanti itu aja kali. Ya, Atau belum panggilan. didoakan lagi ya. Oh, ya karena kita kan tidak pernah menutup kemungkinan Betul. ya. Tapi bukannya menengking ya, enggak juga. Aku tolak dalam nomor Enggak juga. Nah, lagi sekarang anak apa tuh? Kelas berapa sekarang? Saya kelas 3 SD, SMA masih 4 tahun. Tahun depan baru sekolah. Yang sekolah. Lucu banget sih Muka SMA. mukanya siapa tuh dua-duanya? Saya di betul. Kalah saham gua. Nggak ada putih-putihnya lagi. Lagi doa harapan lu yang belum terjawab tuh masih ada nggak? Tentang karir, Tentang karir, gue pengen bikin worship night. worship night. Nggak harus lagu gue yang nyanyiin, Oh. tapi gue pengen bikin worship night. Ya bukan. Mungkin kalau penyanyi sekuler pengen bikin konser ya. Kalau gue tuh yang sebagai tidak terlalu ambisius kan. Tapi gue dalam waktu dekat gue pengen bikin worship night. Oh. Hopefully bisa terjadi ya. Isinya tuh gue pengen ngundang semua pemuji, nyembah, apalah artis rohani, kita ngundang ikut worship sama-sama gitu. Karena bagi gue gitu loh, kita nih biasa kalau mimbar tuh terlalu sibuk dengan hour daily gitu, dengan jadwal-jadwal kita setiap minggu. Kadang tuh kita nggak punya waktu untuk kita sendiri Engage ya. engage sendiri sama Tuhan, dalam arti ya kita sesama pelayan mimbar gitu untuk sama-sama sekedar worship bareng aja gitu. Oke. Aku sih saking sibuknya karena itu jadwal saat hari Minggu bisa berapa jam kalau coba Oh. belum satu gereja, belum ke gereja yang lain. Iya. Gue kayak pengen bikin worship night yang benar-benar bebas saja Bebas. sebagai memuji menyembah. Oh. Siapapun boleh main di situ. Oh. Lagi gue godok, lagi doakan. Lagi doakan. Bersama Kayaknya Ibu kemungkinannya akan terwujud nggak tuh? kemungkinan harus terwujud. Terwujud. Nah ambisius gue baru kali ini. Nah. Kan gitu. Doain. Ya bentar lagi terwujud tuh Gi. Amin, amin. Karena lu masuk DM community ntar lagi. Apalagi ntar ya, abis ini kan dimasukin dalam community. Lu akan semua- ketemu kadep. Isinya semua pemusik, pemuji. Iya. Nah, gini, mungkin ini udah mau 1 jam ya Don ya. Mungkin pertanyaan lu dulu Don. Gua aja dulu. Hah? Nah, gini, misalnya contoh Gi.
Dari semua lagu yang lu nyanyikan, lagu apa yang benar-benar ini adalah cerita tentangnya? Dari semua lagu banyak Kak, tapi mungkin yang bener-bener jadi tema di gua dari awal gua berkarya dan bahkan masih gua nyanyikan sampai sekarang kalau gua pelayanan nih. Bapak yang masih itu sih. Kau Bapakku. Iya. Itu lu ya? Oh, itu aku recycle. Oh, Recycle. Itu ciptaan Om Bambang Irwanto. Iya. Bambang Irwanto. Tapi nggak tahu kenapa, walaupun gue tahu banyak versi dari semua gue nyanyiin kan, tapi ketika mereka pas di lagu gue, balik lagi gue lihat orang malah tahu ini lagu gue, padahal itu bukan gue karena secara karakter vokal sesuai mungkin agak oke lah. Dan message-nya relate ya. Langsung itu tuh sampai hari ini masih gue nyanyi itu gue nyanyi 2006 kayaknya. 2005 kayaknya. Oke. Sampai hari ini masih SMA tuh. Iya. Bagi itu punya banyak lagu setelah itu kan Kak. Tapi dia masih ada request lagu. Nah, tahun-tahun lalu 2023 ya? 2003. Almost setiap yang ngundang gua minta lagu itu. Gua nggak tahu itu udah lagu lama banget kan. Iya. Tapi kan gue setiap Natal ada rangkaian jadwal sendiri nih. Gue doa Tuhan, gue harus nyanyi lagu apa ya? Dalam arti gini, di Natal tahun ini gue lagi ngalamin apa ya? Apa yang paling relate? Nah itulah yang akan jadi setlist gue kalau gue nyanyi diundang. Ya kan dari 3 lagu, gue punya setlist 5 lagu. 3 ini yang jadi priority gue untuk gue nyanyi. Selain ada lagu Natal ya. Ini akan jadi setlist. Dan tahun lalu itu gue doa dapet lagu itu. Bener yang ngundang ikut lagu itu. Wow. Iya ada lagu upbeatnya tuh. Gue video main. Itu pun recycle. Apa? Lagu I could sing of your love forever. Ini jatuhnya New Kak. song ya? Oh iya. Oke Gi, kita udah sejam nih. Sejam. Masih ada yang ngedit tuh. Masih ada yang ngedit. Ada orang editing. Gi, kita bertanya sama musisi nih. Lu lagi dengerin lagu apa sekarang? Gue banyak, tapi top 3 gue tuh selalu Elevation, Tasha Cobbs, Israel. Aneh ya? Padahal itu bukan genre gue banget. Kalau sekuler? Oh sekuler, kakak nanya sekuler. Enggak, rohani juga. Tadi kan rohani kan? Rohani. Sekarang sekuler. Pasti dong di jalan gitu. Gue lagi suka ini nih anjir. Gue jujur aja tuh seneng 90s, 80s sih. Gue seneng emang lahirnya di zaman itu kayak Kak. Gue selalu seneng Westlife, gue selalu seneng Backstreet Boys, gue selalu seneng NSYNC. Anjir naik lagi kan, jangan gara-gara film. Bye. Dari kecil gue mendengar banyak lagu Kak. Jadi kayak lagu-lagu bokap gue di zaman dia ABB, gue sama lagu kayak gitu gak tau sampai sekarang. Mamma Mia. Dancing with, kayaknya itu everlasting sih. Ya. Terus sebagai seorang musisi, lu mengidolakan siapa? Nah, Penyanyi solo perempuan barat, aku selalu suka Celine Dion. Udah tua sekarang. Mau mah. Semakin juga Kak. sakit-sakitan Tapi nih. gue suka dia punya kerendahan hati sih. Oh. Kenapa lu gak jadi idol Indonesia? Gak mau. Karena dari gue kan foto lu ya, gue kirim ke bini gue. Wah mirip gue yang kata gini gue aja. Aku lihat dong, foto istrimu Kak. Nanti terus dia bilang, gue liat dari tadi kayak siapa ya? Gue bilang, oh ya Adele. Bener Buat Adele. kamu apa sih yang bilang? Someone like you Iya, pertama iya. kali loh. Kalau sekarang kan dia Saat udah. itu juga saat ada lagi keluar Banyak, lagi, aku lagi potong bob segitu lagi rambutnya. Tapi kan jauh ya, dia bagus banget suaranya ya. Bisa lah. Celine Dion. Siapa lagi ya? Kalau rohani aku suka dari dulu Sisi Minus nggak pernah fail. Sisi Winans ya. Tasya Cobbs aku suka. Kenapa kulit hitam semua tuh? Sisi Winans, Tasha Cobbs. Kan bukan preferensi lu. Iya. Oh. Aku mendengar lagu-lagu yang bukan gua banget kan, bener kan? Heeh. Nggak tahu. Biar gua tetap jadi gua kali ya. Oh. Kenapa sih? Iya betul. Kayaknya itu pemikiran gua deh. Give apa belajar? Apa les? Atau Tapi papa sempat kasih ajar aku untuk les, untuk belajar teknik aja.
Les di mana? Les vokal di Y2K dulu. Oh, Galaxy. Galaxy. 3 bulan only. Siapa gurunya? Pemain harpa, Oh, tante. Maya. No. Ambon. Siapa tuh? Kalian yang tahu tuh. Only 3 bulan nggak. Karena aku perlu tahu teknik nafas sama teknik nyanyi aja. Tapi kalau bisa nyanyi ya give lah ya. Jadi suruhnya kamu itu aku banget. Oh, Manado juga sama. Oh iya, apa bamnya? Takasi. Ini udah pernah dong. PT Manado. Kamu? Dia di Tondano. Oh, mana aku bisa jadi Tondano? Kalau kita di Picala Baru, kota. Gua Manado juga kan, Bawil. Manado ini. Kan? Aku ratakan atas agak naik. Ya gitu. Jadi teman-teman, Egi, Regina Pangkarago. Pesan-pesan ini dong. Pesan-pesan. Nah, menurut lu nih, apa sih yang membedakan pelayanan era dirimu pertama kali dengan generasi sekarang yang lu lihat? Pergeseran apa yang belum benar-benar lihat saat ini? Oh wow, susah lagi pertanyaan ini. Pergeseran apa? Iya. Misalnya contoh motivasi persamaan kasih, itu kan bisa. Paham bu arahnya. Terus Oke. itu gue bikin simpel ya, motivasi persamaan kasih. Kalau aku malah melihatnya gini, kalau dibilang pergeseran aku nggak tahu ini pergeseran ya apa bukan ya. Tapi lebih kepada kalau motivasi nggak bisa kita judgement di awal. Iya. Pasti Heeh. itu by the time Iya, ketawa. ketawa. Maksudnya lebih kepada gini, zaman sekarang apa penerimaan jauh lebih besar Ya. ya nggak sih Iya. dibanding dulu sesimpel berkat kayaknya aku sulit banget jadi pelayan mimbar kalau Dulu. suka tutup banget nih pakai kebijakan manja tapi sekarang kita ini masih baik menurutku ya karena don't judge the book by its cover kan Iya. karena siapa tahu itu masa lalunya dan dia udah hidup baru dalam baru Nah, sekarang menurutku penerimaan jauh lebih besar terbuka lebar menurutku ya dibanding dulu itu Iya. menurutku bisa beda lain dan kreativitas zaman sekarang ini cara kita sebagai pelayan mimbar ya jauh lebih terbuka kan mereka lebih kreatif lebih apa adanya jadi real nggak terpaku bahwa aransemen harus begini aja udah gitu kita lebih dikasih Lagi rock ruang. ya? Iya rock lagi ya kan tiba-tiba jadi koplo di lagu gini tiba-tiba jadi jazz mana gitu Tiba-tiba jadi Coldplay. banyak yang sudah menderita gara-gara itu. ya tapi maksudnya yang paling nyata aku rasa ya karena aku ada di area dulu juga sama sekarang ada penerimaan sama kita dikasih ruang untuk sangat kreatif dalam bermusik di gereja. Terus ada nggak pesan-pesan buat generasi berikut nih? Karena kan kita selalu di balik mimbar gereja ini pesan buat generasi nih supaya mendorong mereka supaya ya kalau udah mulai bergeser kembali ke track yang benar. Coba Gi, kasih dong sharing pesan apa yang Tuhan taruh di hatimu buat generasi. Apa ya Kak? Kalau aku sih selalu yang ini mungkin yang tadi aku bilang bahwa pelayanan itu kan privilege ya banyak orang hebat tapi nggak punya kesempatan gitu. Iya. Pelayanan itu menurutku privilege karena nggak semua orang dapat kesempatan itu dan aku selalu punya prinsip untuk jadi diri apa adanya karena bagiku gini kita sangat bisa menutupi diri kita di depan mimbar kok sangat bisa gitu tapi please be real karena kadang gini loh diri kita yang apa adanya kadang kala bisa jadi berkat buat orang itu yang aku alami pernah aku alami lalu apa ya please suamiku selalu ingetin aku gini jangan sampai Tuhan dipermalukan lewat hidupku bukan berarti harus munafik gitu tapi please jaga diri baik-baik apalagi kamu yang terlihat di mimbar
No, bukan untuk jadi munafik, tapi please jaga dirimu baik-baik Iya. supaya kamu nggak jadi batu sandungan. Karena kalau udah kayak gitu kan sama Tuhan yang lihat kan kalau keren banget di atas, di belakang ambruk. Makanya ada acara di balik mimbar. Makanya aku selalu bilang gini, makanya tadi di awal aku bilang kan Kak, nggak bermaksud munafik, tapi ya udah ini aja diri gue kayak gini gitu. Wah. Diri lah apa adanya. Karena banyak fake people kayaknya sekarang. Jadi harus otentik ya. Kreatif jadi diri sendiri. Karena apa gunanya juga sih nutupin lama-lama ketahuan itu. Betul. Ya nggak sih, tinggal waktu aja. Berarti Egi yang di atas mimbar dan di bawah mimbar, di balik mimbar. Mungkin orang yang bisa nilai ya, tapi yang aku lakukan ya sama aja sih. Wah. Penilaian kan dari orang ya, Tapi kalau dalam pertemanan lu sama aku temenan sama teman SMA aku yang tahu aku versi dulu sama temanku yang sekarang harusnya sama-sama aja penilaian. Gitu. wow. Pentingnya sebuah rumah rohani. Penting. Kenapa? Karena cuma rumah yang bisa benar-benar mengevaluasi lu secara jujur. Wow. Kalau di tempat lain biasanya ada kepentingan supaya lo tetap support gua, tetap bantu gua di sini. Jadi ya lo salah ya oke lah. Tapi kalau rumah harusnya negur lu, appreciate lu. Itu justru harusnya jauh lebih membangun lu. Wow. Nggak salah melayani di banyak tempat lo ya, yang salah artiin. Tapi ketika kamu percaya melayani di banyak tempat, tapi kamu tetap punya rumah untuk kamu bertumbuh, berproses segala macam, menurutku itu lebih menimbulkan kualitasmu yang lebih baik sih. Wow. Dari gua udah Don, dari lo Don. Orang yang berjasa sampai hari ini. Sebut namanya. Tante Leci sampingan. Kok Jonathan Prawira. Unggul mati main. Wow. Orang itu. Kenapa? Tante Leci yang cemburin aku untuk berani maju di depan. SD loh, SD. Nyanyi di KKR 1000 orang tuh lagi Singapura ya? Batam dulu. Batam dulu. Singapura. Jadi abis dari Batam ke Singapura. Kok Jonathan Prawira, aku pertama kali nyanyikan lagu beliau. Dia yang percaya lagunya aku nyanyikan anak baru. Oh. Punya nama kan tuh. Yang dikenal bapakku doang. Tapi kan bapak gua terkenal bukan berarti aku nyanyi bagus kan. Sesimpel itu. Dan ketiga Om Gil, karena aku bertemu juga lewat dia selama aku di Galani Misteri. Jadi ketiga orang ini yang gak akan aku lupas dan keluarga kakak mame. Ketiga orang ini yang sangat, kalau nggak ada mereka mungkin cerita itu lain hari ini. Wow. Thanks to this Apa? people. Hah? Gue kelewat. Indonesia siapa? Idola lu? Ada lagi kayak yang spesifik. Aku dengar pemain banyak kalau, tapi bukan Dia kan dia temennya 90s. Westlife apa Indonesia nggak ada tadi di sebut. Enggak ada sama sekali penyanyi Indonesia. banyak cewek. Tuh. Gue denger tiga diva paling lah. Iya, Kayaknya itu nggak mungkin yang nggak disukain. Si Tapi waktu aku kecil tahu nggak aku denger siapa? Siti Nurhaliza. Karena ada tempatnya keren banget tuh penyanyi. Malaysia ya. Dan stabilnya dia di atas, suaranya stabil lagi bernyanyi lagu ya. Closing tinggi dengan segala yang udah lu capai 2000 berapa? 5 ya? 2003. 2005 sampai 2024. Lu lebih bangga mana? Egi yang dulu apa Egi yang sekarang? Yang sekarang. Karena prosesnya gila-gilaan gula. Banyak hal kak yang mungkin kalau buat ceritain di nama 3 jam ini podcast. Maksudnya untuk ngebentuk yang sekarang melewati banyak hal di prosesnya sesimpel di rumah tangga nih. Karena yang sekarang mungkin quote-unquote buahnya kan terlihatnya sekarang kan, lu nggak tahu buah yang kemarin kan. Betul. Sesimpel bikin karya, kalau bagi label feelingnya kurang nih, penjualan CD-nya cuma 2.000. Oh itu juga gue mikir, karena kan itu seperti jadi tuntutan kan buat kita penyanyi. Tapi kalau tanya itu penting banget buat ini kan enggak. Cuma kan itu aku lewatin hal itu. Ada fase itu? Oh ada dong. Ditargetin lu. Bukan ditarget secara direct kayak lu harus pelayanan yang lu bawa CD harus laku sekian enggak. Maksudnya, itu kan terreport toh sama aku dan label pasti kan Tua. ya, tapi mereka nggak nyalain aku juga. Cuma sih aku ada di fase itu juga, ada di fase dimana aku yang Egy-nya nih
as a personal ego-nya tuh dibentuk baik di rumah tangga, di gereja, di komunitas, di komsel. Aku bersyukurnya untuk kayak gitu sekarang. Kalau gue tentang dia mah gue udah banyak. Ya. Gue salut sih. Salut aja. Kisah hidupnya dari Iya, awal. banyak tahu ya. Ya hampir banyak tahu. Keren. Oke, teman-teman. Hah? Keren banget gua apa yang nggak bisa berkata-kata. Aduh. Keren banget hari ini kalau Makasih loh, enak banget. dreams come true ya. Bisa Iya. ngobrol sama Regina Pangkerego. Iya. Ya, ini kalau ada emang ngubungin lu? Hubungin ke siapa? Instagram? Instagram boleh DM atau ke kontak suami sih, nomor handphone suami. Ada di Instagram? Iya. Lagi usaha apa? Katanya lagi usaha kecil-kecil. Aku sama mamaku sama suami bikin kedai di Tamrin City, masyarakat Manado. Namanya apa? Namanya Mama Nani Kitchen. Satu-satunya masakan Manado di Tamrin. Oh iya. Ada di Grab ya? Ada di GrabFood, baru di GrabFood. Mama nih. Mama Nani Kitchen. Mama Nani Kitchen. Itu masakan Manado satu-satunya di Tamrin City. Kan cuma tiga, kamu boleh ya? Iya dong. Iya. Gue udah pernah makan. Enak. Otentik dari bumbunya dari mana? Aku kirim dari Manado. Cabai, ikan, Otentik. makanan rumahan ya. Berarti Om Gilbert suka pesen nggak? Timnya, Wah, PW-nya, kalau kan Glow kan iya. Om Gilbert tuh pesan. kalau mereka meeting, kalau mereka latihan, pesen di kami. Beberapa waktu terakhir aku di Oke. Ayo di GrabFood. Jadi emang sibuknya di Ya, sama lagi bangun label pelan-pelan, create single sendiri. tanggal berapa rilis? Mungkin next month, paling lama 2 months later. Oh, jelang Natal ya. Tapi bukan ya. Kenapa nggak bikin project? Belum. Lagi di Iya, momentumnya nanti kan manggungnya Natal. Mau bikin kerjasama? Nggak pintar juga. Komuniti deh, komuniti. Oke. Ini thank you ya. Thank you banget juga Doni, ini kabar dia. Iya. Sehat-sehat, salam buat suami. Mana umur berapa? 8 sama 4. Cewek dua-duanya. Lucu loh, lucu banget, gemesin. Siapa sih? Sama lagi. Loh, kamu cewek juga dua-duanya. Waduh, cowok dua-duanya. Oh, 8 sama 2 ayo tadi. play date. Hah, pleded. Sama yang gede sama umurnya 8. Apa? Oke, jangan lupa like and subscribe dan share kemanapun Anda membagikan ini sekiranya jadi berkat. Ini bukan tentang kami, ini semua tentang Yesus saja. Terima kasih atas waktunya. God bless. God bless.